warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Bayu Hanantasena selaku Presiden Direktur, kepada yang kami hormati Bapak Fitrah Muhammad selaku Commercial Director, kepada yang kami hormati Bapak Haryadi Ramlan selaku Director and Chief Finance Officer. Boleh ke depan saja Pak, silakan. Baik. Kepada yang kami hormati Bapak Ginanjar selaku Director Delivery Operation. Dan kepada yang kami hormati Ketua Rohis Bapak Febi Ferdiansah, Ketua Gebiar Ramadan Mas Bagus Ramadan, dan tidak kalah yang kami hormati Ustadz Komar Khalil, yang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali kepada kajian duhur di bulan Ramadan yang bertemakan yakni adalah transformasi diri bersama Ramadan. Kita coba ya. Oke, kita coba. Jadi ketika Rehan sebut gebiar Ramadan, gerakannya adalah si diri bersama. Oke, bisa ya. Ya coba. Gebiar Ramadan, diri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sister and brother, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terlihat dari senyumnya hari ini tanpa tekanan sepertinya. Alhamdulillah. Ya, ini enggak lucu sih sebenarnya. Oke. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi dari motivator yang sangat luar biasa. Sebenarnya Rehan akan bacakan CV beliau yang ada di sini. Wah, udah S3 UIN Sunan Gunung Jati. Tapi ada yang spesial untuk perkenalan profil dari beliau. Tapi yang perlu kita ketahui hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi atau tema yang adalah akhlak identitas seorang muslim. Nah, pertanyaan adalah siapakah muslim itu dan bagaimana identitas seorang muslim tersebut. Jadi nanti ada sesi tanya jawab juga. Rehan harapkan hari ini akan banyak yang bertanya seperti itu. Amin. Tapi sebelum itu Rehan ingin menyampaikan dulu ada informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, dari JIS Rohis Lintas Arta membuka kesempatan kepada brother and sister yang ingin memberikan zakat, infak maupun sodakohnya melalui JIS Rohis Lintas Arta. Silakan untuk scan barcode berikut atau difoto dulu, nanti kepikiran langsung di barcode, langsung di scan. Untuk berikutnya dari Majid MBH yang dimiliki oleh PT Aplikanusa Lintas Arta, yakni membuka donasi untuk takjil ya di masjid sana. Jadi boleh di scan lagi, yang mau nyumbang kurma yang banyak itu kan 10 ton, silakan untuk scan. Dan yang terakhir informasi adalah untuk rekan-rekan semua, ini sifatnya wajib atau sunnah ya. Untuk kawan-kawan sister and brother, silakan untuk join grup yang telah disediakan oleh Rohis Lintas Arta yang berjudul Keluarga Muslim Lintas Arta. Jadi informasi-informasi akan disampaikan di grup ini mengenai entah itu JIS dan lain hal, terutama mengenai dengan kajian kita hari ini. Sebelum itu Ren mau nanya dulu, apakah sudah siap? Ya, kalau Rehan sebut are you ready, jawaban ready-nya menggunakan logat daerah masing-masing. Ya, ya seperti biasa. Kalau Jawa berarti agak medok. Nah, bisa ya? Kita coba. Are you ready? Oke, kita perkenalkan Ustadz Komarudin Khalil. Boleh dibantu Kak Dandi? Oke, dibantu Mas. Iya, video. Silakan. Ya, jadi sudah bisa? Oke. Silakan. Menyaksikan.
Ustadz Komarudin Khalil. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Komarudin Khalil untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah wa ja'ala syahra ramadana syahral ibadah wa anzala fihi al-Qur'ana lil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Mas Bayu yang saya hormati selaku pimpinan, juga para pimpinan-pimpinan lain yang tanpa mengurangi rasa hormat, tak tersebut satu persatu nama-namanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, keluarga besar Lintas Arta, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, saya beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan baru pulang umroh. Katanya orang yang baru pulang umroh doanya masih ijabah. Ditambah ini bulan Ramadan, bulan ijabahnya doa. Ditambah kita di majelis ilmu, tempat ijabahnya doa. Ditambah yang hadir lebih dari 40 orang. Doa arba'in doa wali. Doanya 40 orang bersama, sama dengan derajatnya satu orang wali. Jadi ini pasti saat ijabahnya doa. Saya memohon kepada Allah semoga siapapun yang dipilih Allah hadir di ruangan ini disehatkan lahir batinnya. Dimudahkan segala urusan-urusannya. Dilapangkan rizkinya. Dibahagiakan keluarganya. Disolehkan anak-anaknya. Dibaguskan karirnya. Dimudahkan mencapai target kerja 2025-nya. Dikabulkan doa-doanya. Dan mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, kita niat sama-sama thalabul ilmi karena bagian terhebat dalam kehidupan kita jangan lepas dari ilmu. Yang kedua, niat silaturahmi.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Semoga pertemuan ini Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat agar hidup kita penuh manfaat. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tiada berguna dan dari seluruh amal yang sia-sia. Izin saya mau bikin peraturan dulu supaya semangat. Angkat tangan kanannya dulu semuanya. Nah, nempel pundak teman sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Saya sih ketinggalan HP. Semangat, semangat, semangat. Nah, poin pertama pokoknya jangan ngantuk. Saya khawatir, saya ceramah, Barter ya, barter. Barter HP sama kurma. Oh. salah baca doa. Bismikallahumma ahya wa. Dan kalau bisa tidak bersandar di apa tuh di dinding ya, karena bersandar di dinding tuh haram hukumnya. Kenapa Ustadz? Karena bersandar hanya kepada Allah saja. Angkat tangan kirinya, peraturan kedua tempel pundak teman sebelah kirinya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah, handphonenya di silent, disimpan. Kalau handphone saya bunyi, saya sedekahkan. Ah, jadi siap-siap jis dapat sedekah handphone. Saya udah di silent belum? Tapi sudah selalu standar pasti sudah. Ya untuk memastikan aja. Supaya tidak gaung saya ke sini disesuaikan aja kameranya. Teman-teman sekalian, sudah siap semuanya ya? Sudah siap? Halo. Nah, kalau saya bilang halo jawab hai supaya semangat. Halo. Kalau saya bilang hai jawab halo hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Halo halo hai hai halo hai. Oh, tapi khusus buat saya. Belum tentu berlaku buat ustadz lain. Karena pernah sesi manasik, jamaah halo hai. Hai halo. Selesai ceramah saya Agim. Agim juga halo, hai. Siapa yang ngajarin hai? Ya jadi ini khusus. Baik teman-teman sudah siap semuanya? Jawab biar cepat ceramahnya. Sudah siap? Sekali lagi yang kompak sudah siap? Kenapa saya tidak Ya. bosan dengan mengawali sudah siap apa belum? Dalam teori pendidikan begini, guru akan datang kalau murid sudah siap. Guru akan datang kalau murid sudah siap. Pesawat hanya akan turun kalau landasan sudah siap dengan sempurna. Jangan minta air satu ember kepada Allah kalau dirimu hanya mempersiapkan gelas sebagai tempatnya. Sebab sampai kapanpun Allah tidak akan kasih air satu ember. Bukan salah doamu, bukan salah Allah tidak mendengar munajatmu. Salahnya cuma satu, persiapanmu tidak pas dengan doa-doamu. Nah, ini saya lihat wajahnya agak mirip nih ya. Wajah-wajah yang doanya belum pada kabul ini. Kalau ini terjadi teman-teman, jangan nyalahkan doa tidak kabul. Rehan doa, ya Allah butuh air satu ember. Doa Allah mah tidak ingkar janji. La tukhliful mi'ad. Malaikat kirim tuh. Hamba Rehan butuh air satu ember. Dan malaikat satu makhluk lah yang sifatnya la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu datang ke Rehan, Rehan siapnya gelas. Malaikat lapor, ya Allah, atas harapan dan doa yang dipanjatkan, sudah kami siapkan. Cuman Rehan siapnya gelas ya Allah. Kalau air satu ember ditumpahkan pada Rehan yang hanya siapnya gelas, mubadir, tumpah kemana-mana. Kata Allah apa? Ya wis beri Rehan satu gelas saja, wong dia siapnya cuma gelas. Begitu dapat segelas, Rehan datang. Ustadz katanya doa pasti dikabul. Betul Rehan, karena bukan janji Ustadz, janji Allah. Udu'uni astajib lakum. Tapi kenapa saya minta saya ember dapatnya segelas? Berarti tidak dikabul, berarti salah takdir. Kalau ini terjadi pada teman-teman lintas arta, jangan dulu nyalahkan doa tidak dikabul. Jangan buru-buru nyalahkan takdir, salah takdir. Jangan-jangan dalam hidup ini kita sendiri yang selalu menghalangi terkabulnya doa.
Jangan-jangan dalam hidup ini kita sendiri yang menghalangi terwujudnya cita-cita. Coba kalau Rehan mintanya 1 ember, oh ya yang Rehan siapkan harusnya apa? Ember. Kalau dia mintanya 1 drum, drum. Kalau dia mintanya 1 tangki, nah itulah kenapa Allah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu. Allah tidak akan merubah pangkat dan golonganmu. Allah tidak akan merubah karirmu. Bahkan Allah tidak akan merubah takdir dalam hidupmu kalau dirimu tidak berubah terlebih dahulu. Start from us. Dan ini judul besar. Transformasi diri bersama Ramadan. Jadi dengan Ramadan tidak berubah mah sayang. Supaya teman-teman tambah semangat ya sebelum nanti tentang akhlak. Ada 2 sahabat yang masuk Islamnya sama. Nah yang satu ini sebut saja Rehan. Rajin ibadahnya. Teman Rehan tadi siapa tuh yang barisin laptop namanya? Diva. Diva. Diva laki-laki ya? Oh, memang sekarang transformasi nama Pak. Diva, maaf ya Diva ya, nggak apa-apa contoh. Kurang banyak ibadahnya. Sama-sama masuk Islamnya. Bahkan Rehan ini jihad. Dan benar saja, gugur sebagai syuhada. Mati Rehan. Mati Rehan ya. Syahid. Diva masih hidup. Dan karena sahabat rupanya, setahun Diva nyusul, meninggal. Tapi perhatikan nih, masuk Islamnya sama? Sama. Yang rajin ibadah siapa? Bahkan Rehan meninggalnya apa? Syahid. Diva biasa tentu melaksanakan hal yang menjadi kewajiban. Tidak segigi Rehan. Tapi perhatikan, Diva meninggal setahun setelah Rehan. Sahabat yang bernama Tolhah bermimpi saya berada bersama 2 sahabat yang A dan yang B tadi. Dan kami seolah berada di depan pintu surga. Tiba-tiba penjaga pintu surga datang. Dan yang membuat saya aneh, kata Tolhah, Diva dipersilakan masuk terlebih dahulu. Tidak selang berapa lama, Rehan baru suruh masuk. Tidak, tidak selang berapa lama, kedua sahabatku keluar dan mengatakan padaku, Tolhah kamu kembali karena belum saatnya masuk ke dalam ruangan ini. Saya bangun, kaget. Apa yang buat Tolhah kaget? Kenapa Diva duluan yang masuk? Bukankah yang banyak ibadahnya Rehan? Bahkan meninggal syahid. Viral, ke teman-teman diceritakan juga pada kaget. Kenapa ya bisa gitu? Rame-rame ini nyampelah pada Rasulullah. Dan diceritakan pada Rasulullah begitu. Diva adalah tidak banyak ibadahnya Rasulullah. Dan setahun setelah Raihan meninggal. Tapi Diva duluan. Kata Rasulullah malah begini, apa yang buat kamu aneh? Ya kan Raihan banyak ibadahnya ya Rasulullah. Bukankah Diva setahun hidup setelah Raihan meninggal? Betul ya Rasulullah. Bukankah setahun itu ada Ramadannya? Betul ya Rasulullah. Bukankah di Ramadannya itu Diva puasa? Betul ya Rasulullah. Bukankah di Ramadannya dia pasti qiyamul lail? Betul ya Rasulullah. Bukankah di Ramadannya dia baca Quran? Betul ya Rasulullah. Bukankah di Ramadannya dia infak sedekah? Betul ya Rasulullah. Maka kalau dibandingkan dengan Raihan dan satu Ramadannya Diva, seperti jauhnya langit dan bumi. Seperti jauhnya langit dan bumi. Maka nitip teman-teman lintas arta. Saudara diberi kesempatan hidup kunya aku Gusti Allah. Tong lalawora dengan Ramadan. Tong sepelekan Ramadan. Tong sia-siakan Ramadan. Insya Allah. Tidak ada transformasi terhebat seorang hamba kecuali Ramadan. Ibnu Rajab mengatakan tidak ada 2 jihad terkumpul lengkap kecuali di Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam.
Dan dua-dua hadisnya redaksinya sama. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan satu hadis lagi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena itu saya boleh berharap jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Kita belum tentu nih, wallahu alam. Apa tahun depan masih ada jatah rezeki kita? Wallahu a'lam. Dah, siap jadikan ini Ramadan terbaik? Angkat tangan kanannya semuanya. Tempel pundak temannya. Hai teman-teman, saya berniat dan berjanji Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam sejarah hidup saya dan menjadi tolok ukur untuk Ramadan yang akan datang. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Masuk ke tema sekarang. Jadi, puncak dari semua ibadah adalah akhlak. Maka siapa yang paling diterima puasanya, siapa yang paling mabrur hajinya, siapa yang paling khusyuk sholatnya, bahkan siapa yang paling ikhlas dalam sedekahnya. Ternyata jawaban atas pertanyaan itu satu. Kalau pengen tahu yang paling khusyuk sholatnya, lihatlah yang paling mulia akhlaknya. Kalau pengen tahu siapa yang paling mabrur hajinya, lihatlah sepulang haji siapa yang paling mulia akhlaknya. Kalau pengen tahu siapa yang diterima puasa Ramadannya, lihatlah setelah tarbiyah Ramadan, dia berubah akhlaknya menjadi mulia. Maka teman-teman nitip ya, buah dari ibadah kita tuh akhlakul karimah. Ya Rasulullah, untuk apa engkau diutus? Jawaban beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Siapa orang paling sempurna imannya? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang yang paling mulia akhlaknya. Ada timbangan amal yang paling berat di akhirat nanti. Apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan kalau teman-teman lintas arta sadar, dalam lintas sejarah, Islam berkembang bukan ayunan pedang. Bukan dengan ayunan pedang. Islam berkembang bukan dengan perang. Islam banyak berkembang dengan kemuliaan akhlak. Dan kita semua nih punya kesempatan untuk dakwah bilhaq. Karena tidak semua kita bisa ceramah seperti Ustadz. Tidak semua ibu-ibu bisa ceramah seperti mungkin Mama Dede. Tapi semua kita bisa berdakwah dengan akhlak. Saya punya sekretaris yang membantu 4 tahun yang lalu. Nampingin saya mencatat ceramah-ceramah saya. Namanya Yohanes Leonardo. Katolik. Awal mula ketemu kami di Bandung di BEC. Ya begitulah singkatnya. Saya katakan, Pak, Bapak yang tadi ceramah ya di TVRI. Ya, lihat Mas. Ya, saya waktu itu masih jadi ketua yayasan di Darut Tauhid. Jadi berkesempatan menggantikan hakim. Terus saya katakan, main atuh pesantren. Malu Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin kenapa? Saya Katolik Pak. Oh, nggak apa-apa Mas. Banyak kok kalau yang itu juga pada kunjungan apa. Boleh gitu Pak. Dia korban 98 kerusuhan Mei, masih ingat. Jadi pindah ke Bandung. Dan dengar Islam tuh kalau Allahu Akbar tuh, wow, istegang. Nggak apa-apa Mas. Main, berjumpalah dengan sahabat-sahabat yang saya perkenalkan. Apa tadi ya, kok saya baru ada ya Pak komunitas Islam yang menerima dengan baik. Sampailah dia keluar dari toko itu dan boleh nggak saya ikut Pak Komar aja? Boleh, karena kemampuannya nulis cepat. Saya uji coba kalau saya ceramah bisa jadi untuk buku. Oh, ikut kemana-mana. Ramadan tuh saya sholat taraweh dia di mobil 2 tahun.
Sampai suatu saat di sebuah BUMN pernah ya agak menjadi kendala karena saya kenalkan ini Katolik. Marah salah satu ibu, mau ngapain bawa orang Katolik Ustaz? Jadi sempat nangis dan saya mau pisah Pak Komar. Nggak apa-apa. Saya takut menghambat karir Pak Komar. Nggak ada urusan. Terus saja nggak apa-apa. Sampailah 2007, 2008 saya haji. Selama 2 tahun saya kasih buku. Biografi Nabi Muhammad karangan Haikal. Dan Anda boleh memiliki buku itu. Buku bestseller. Rupanya tanpa pengetahuan saya, dia baca itu Nabi Muhammad. Dan konon katanya setiap membaca, baru tahu mulianya akhlak Nabi. Dia nangis. Saya pamit, saya berangkat haji 40 hari mungkin pisah. Ya Pak Komar, saya boleh nggak? Saya tanya mau oleh-oleh apa? Yang buat aneh saya gini, saya nggak mau oleh-oleh sorban Pak Komar. Nggak mau oleh-oleh parfum. Boleh nggak saya minta sedikit merepotkan Pak Komar? Apa? Kalau sudah di Madinah, di sana ada Rasulullah. Salam saya untuk Rasulullah ya Pak Komar. Tapi Pak Komar ngomongnya begini kata Mas Bayu. Bilangin ada salam dari umat Nabi Isa. Namanya Yohanes Leonardo. Tapi dia sudah membaca buku tentangmu ya Rasulullah. Dan dia jatuh cinta padamu. Dan dia sangat kagum dengan takjub kepadamu. Dah, saya persis di Raudhah itu. Hanya beberapa meter dari pusara baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Dan saya dari buah batu ya Rasulullah. Mungkin saat kau hidup, tidak menyangka Islammu sudah sampai di negara kami. Dan ini ada salam. Persis saya sampaikan begitu. Dari umat Nabi Isa, namanya Yohanes Leonardo. Dan katanya dia telah menyelesaikan membaca salah satu bukumu. Dan dia sangat cinta kepadamu. Entah kenapa saya nangis, Pak. Nangis. Saya juga tidak mengerti apa yang membuat saya nangis. Seolah-olah Rasulullah menjawab, siapapun yang menyampaikan salam. Pulang hari Rabu, Kamis saya sampaikan, sudah disampaikan salamnya pada baginda Nabi. Dia nangis. Saya nggak kuat Pak Omar, nggak kuat. Saya kira mau pindah Jakarta. Ternyata saya nggak kuat pengen syahadat tuh Ustaz. Ah ya sudah, malam Jumat, Kamis karena malam Jumat. Bersyahadatlah di depan hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Saya tanya apa yang membuat masuk Islam? Syariatnya. Saya tidak nyangka Pak Komar. Ada orang Islam. Karena teman-teman di DT itu pada nengok kalau dia sakit. Bantui. Mempersilahkan. Saya tahunya Islam itu takbir. Allahu Akbar. Yang sambil. Dia termasuk yang korban. Takut. Dan akhirnya sekarang sudah 15 juz dia hafal Al-Quran. Dan punya pesantren Hidayatul Quran. Ternyata teman-teman, akhlak ini hal penting di dalam Islam. Dan apa yang diinginkan dengan tarbiyah Ramadan ini? Satu, coba tengok ya. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Di surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa yang muttaqin tuh? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nih, akhlak Ramadan nih. Ternyata orang bertakwa tuh yang memberi, berbagi, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Sampai disempurnakan begitu tuh. Artinya apa? Kalau saudara memberi dalam keadaan lapang itu mah biasa. Saudara infak lagi ada uang itu biasa pas baru gajian. Luar biasa. Fisarro wadur. Justru saudara lagi pas tetap bisa memberi. Berarti ini tip poin pertama nih. Setelah Ramadan harus berubah bro. Jangan jadi pribadi yang pelit. Harus dermawan. Dan Rasulullah tuh gitu. Ramadan dermawan. Ramadan bagikan angin kencang. Ah,
Wis, you get from you did, but really get from you give. The more you give, the more you get. Kadang hidup tuh dari apa yang kita beri. Halo? Poin pertama ya, nitip akhlak orang Islam wis pasti beres. Saya main ke ulama-ulama tuh. Dan itu orang tua kita dulu juga. Kalau ada tamu tuh, suguhi. Oh, ayam disembelahi, kelapa diparut, bikin kacang hijau. Ya gitu. Nanti nih ciri-ciri saudara puasanya berhasil tuh. Dermawan pada tamu. Tamu suguhin, suguhin. Jangan ada tamu gitunya. Kemudian dari tadi makan kue keju terus. Tante berarti tamu suka. Begitu pulang saudara masih ada. Mas, ini buat di rumah. Aduh, terima kasih. Ih, menit tahu saya suka kue ini. Kelihatan dari keler itu yang kosong. Jangan sebaliknya. Tamu dari tadi makan kue keju. Bisa habis nih, bisa habis. Tamunya lagi kamar kecil, keler dikencengin lagi. Dilakbanin lagi. Ya jangan. Halo? Ayo ah. Dermawan, dermawan. Dan banyak orang terbelit dengan gitu. Ya Allah. Ya maaf nih ya saya cerita. Emak saya tuh nggak sekolah. Saya punya ayah kelas 2 SD. Anaknya 17. Saya bayi 16 lahir dari rahim mak saya. Tapi ajarannya, kenapa saya tuh banyak belajar dan kenapa? Lagi warungan nih, saya kelas 2 SMP tuh lagi bantuin nyuci. Hari Minggu nih. Tiba-tiba tetangga datang. Minta tolong. Nangis tetangga. Ada apa? Anak saya dirawat di rumah sakit, sedang butuh 25.000, mau pinjam ke bibi, mau pinjam. Mas saya nggak banyak ngomong, langsung ambil kotak uang. Alhamdulillah, jam 9 sudah dapat 30.000 rezeki kamu. Nih 25 buat beli obat tadi nebus, nih 5.000-nya buat pakai peja, pakai ojek, biar cepat ke rumah sakit. Maaf saya nggak bisa nengok ya. Makasih ya Bi, makasih. Nanti bulan depan suami pulang kerja, saya bayar. Mas saya malah bilang begini, nggak usah bayar. Ini kan bukan hutang. Ini sedekah buat kamu. Ya Allah, dipeluk emak saya itu pergi. Saya mikirnya begini, emak nih nggak ngerti nih karena nggak sekolah. Nggak bisa ngitung warung nih. Maka selesai tetangga kelihatan, apa saya ngomong? Mak tahu nggak warung kecil kita ini kalau untung paling 25.000 mak. 30. Itu pun kalau dadar habis. Kalau teh botol habis. Kalau tempe tahu habis. Lah baru jam 9 dapat 30. Mas sudah ngasih orang. Terus kalau nggak laku, terus kalau nanti rugi, terus kalau warung kita bangkrut, panjang lebar penjelasan saya. Apa kata Mak? Mak nggak begitu mikirnya, Mar. Mak jadi mikirnya gimana? Mak cuma kepengen kalau besok anak emak sakit juga banyak yang nolong. Mak cuma kepengen kalau besok anak emak susah juga banyak yang bantu. Masya. Memang orang tua kita dulu tuh sudah disiapkan amal sampai untuk tanaman anaknya. Saya diam itu membisu begitu. Emak bikinnya cuma begini. Suatu saat anak emak susah juga mudah-mudahan banyak yang bantu. Sebenarnya sampai kemarin teman SMP telepon sudah punya 8 warteg di Jakarta ini. Roni namanya. Saya kangen sama emak kamu Mar. Udah meninggal Ron. Saya tuh yang sering makan gratis. Karena sepedaan lewatin warung emakmu. Terus emak bilang apa? Makan dulu. Sarapan dulu. Tapi saya nggak punya, nggak usah. Yang penting kamu bisa sarapan dulu. Sana. Sering aku mar. Kalau panen mangga nih, saya di Indramayu. Pisahin mangga yang bagus mar. Pisahin. Mak, yang bagus sudah dipisahin. Pikir saya mau dijual karena kami miskin. Apa kata mak? Ambil plastik mar. Bagi yang bagus ini ke tetangga. Laku anak ngomong, mak kok yang bagus buat orang? Lihat nih akhlaknya ya. Kalau ngasih orang harus yang bagus. Nah, orang tuh seneng dikasih yang bagus. Panen pisang. Abah saya bilang, pisang yang bagus Mar. Yang Ambon, Raja Bulu. Udah bah, kirim ke guru ngajimu. Komar yang nganterin. Kasih ke ustadzmu.
biar ilmu kamu barokah. Bah, kau buat orang yang bagus, lebih marah lagi Abah. Ya Allah nak, kalau ngasih orang harus yang bagus. Apalagi ngasih ustadz harus yang bagus. Nah, catatan buat ketua panitia. Halo, hai. Ayatnya nggak dibaca karena emang nggak sekolah, abang nggak bisa baca. Saya kuliah di IAIN sekarang UIN. Nangis ketemu ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai pada puncak kebajikan sebelum kau memberi apa yang masih kau cintai. Belum jadi orang baik sebelum ngasihnya yang baik. Ayo teman-teman. Bismillah. Dari rezeki mah cuma tiga bro. Yang dimakan nanti jadi kotoran, yang dipakai nanti jadi usang, yang diberikan dan disedekahkan. Itulah yang kekal sampai di akhirat nanti ditemukan. Tip lintas harta, angkat tangan kirinya, tempel pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji kalau memberi yang terbaik, Anda saksinya. Sah salaman. Nah, tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau ngasih yang terbaik, nih kalau di tangan saya 100.000, tangan kiri 50.000. Saya mau kasih saudara, milih yang mana? Normal, normal. Bagus, benar, benar. Karena yang terbaik 100.000. Nah, sekarang di dompet bapak-bapak ada 120.000. Kenceleng Jumat lewat. Mana yang disedekahkan, Pak? Kenapa giliran memberi jadi tidak normal ya? Aneh, teman-teman. Bu, bu, halo. Ayolah, taraweh. Tiba-tiba saudara pakai mukena baru. Terus ada emak-emak, Neng, mukenahnya baru ya. Ih, modelnya baru mak lihat, eta teh pengen. Kalau saya jadi saudara, bungkus eta mukena, besok temuin lagi emak. Maaf ini ada sedikit oleh-oleh, tapi dibukanya di rumah saja ya, Mak. Apa? Nanti di rumah aja. Si emak pas buka, ya Allah, mukena yang kemarin saya pengenin. Subhanallah. Tak gara-gara mukena baru pemberian teteh, pemberian ibu. Rajin duhanya, rajin tahajudnya, rajin tarawih. Siapa tahu bukan lain yang jadi penyelamat kita nanti di akhir. Saat ditimbang amal baik, amal buruk, mau banyakkan amal buruk. Mau dikirim ke neraka. Bangkit tadi mata. Ya Allah, saya kenal Neng itu ya Allah. Suatu saat malam Ramadan, pernah saya bilang mukenahnya bagus, dia berikan ya Allah. Kalau sholat yang saya gunakan dengan mukena itu, kau terima pahalanya, kau beri ganjarannya, berikan juga pada Neng itu ya Allah. Apa kata Allah? Kalau hambaku saja belas asih, bagaimana mungkin aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Malaikat tutup pintu neraka. Pindah Neng tadi ke surga. Masya Allah. Jangan malas baliknya. Neng, mau kenanya model baru ya? Ih, baru mak lihat. Iya mak. Tahu nggak? Ini mah limited edition mak. Si emak baru aja ngerti bikinan Pak Edi neng. Ih, si mama. Ini teh terbatas jumlahnya mak. Hanya orang-orang tertentu yang punya. Oh, saudara malah sombong takbirnya. Allah. Si emak kekipas lagi mau kelas. Akhirnya emak kesel. Begitu saudara sujud. Tamu tanah diinjak. Saudara pas bangun nggak bisa sampai sempurna karena diinjak. Ditarik takut robek. Akhirnya saudara berdirinya gini. Wis, teman-teman, Ramadan nih saatnya berbagi. Halo, besok mudik, beri, 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 beri. Jangan ngasih mertua cuma 1 juta. Anakmu 4 nginepnya 5 hari. Giliran pulang dari rumah neneknya mereka dikasih 200 ribuan. Ditambah beras diangkut, ayam dibekel, ketan dibungkus. Banyak mertua tuh yang jatuh bangkrut setelah lebaran. Ini menantu apa-apaan. Ayolah, beri, beri. Ada orang tua pengen ngasih, betul tidak? Tapi saudara bilang, cukup mak.
Saya minta dua tangan emak, mumpung baru puasa. Semua sanes nolak rezeki buat emak saja. Taruh tangan emak di sini. Insya Allah. Emak doain sing barokah di Jakarta, sing bagus, sing selamat. Oh, barakallah. Satu itu. Cepet nih waktu nih ya. Tapi bukan masih lama ya. Satu lagi. Setelah berbagi, sabar. Puasa ngelatih sabar. Makanya kan ini soimo. Tenang, tenang, tenang. Semua masalah selesai dengan sabar. Siap jadi ahli sabar? Makanya kan latihan. Bukan kita tidak mampu makan. Enggak, sabar ya Allah. Karena engkau perintahkan. Taat. Dan semua masalah berawal karena kita tidak sabar. Halo? Halo? Siapa di ruangan ini yang tidak bahagia? Pasti jawaban satu. Yang sudah tidak sabar. Ini teh belum pertanyaannya. Ini tuh. Maka ya, sekarang angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji dengan Ramadan akan menjadi ahli sabar. Anda saksinya. Sah salaman. Nah, sabar, sabar. Makanya innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Waduh, pahala tuh kenapa sabar dan puasa Allah saja tuh karena bighairi hisab. Terutama Bapak-bapak nitip ya Pak. Wis rumus jadi suami masing sabar. Dah ngadepin istri mah perempuan. Hari perempuan teh makhluk halus yang nggak jelas. Jadi sing sabar. Hmm. Eh, Ya nggak jelas ya. Bu, bu, Pak, hari Minggu Mama pakai baju apa ya? Ada kondangan nih. Yang biru apa yang coklat? Yang biru aja mah. Tapi yang coklat juga bagus loh Pak. Engkau nanya, jawab sendiri. Dan ujungnya hari Minggu pakai yang hijau aja. Nggak sih? Pak, bantu 500 apa 300 amplop nih. Soalnya temen deket nih yang hajatan. Suami mah bener. 500.000 tuh mah. Kan sudah kayak saudara. Tapi 300.000 juga gede loh Pak. Dan ujungnya amplopnya 50.000 aja. Jadi nitip lintas harta, Pak Bayu dan kawan-kawan. Begitu pulang, istri marah-marah. Sabar. Jangan marah lagi nanti bertengkar. Nggak usah dinasehatin. Orang lagi marah nggak masuk. Ya ayyuhalladzina amanu setengah. Wis ngadepin istri lagi marah cuma satu. Disabari. Saudara sabar dengan kali istri marah. Tapi mulut jangan diem bro. Bacain Quran. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Ustadz udah al-falak, anas, al-ikhlas. Istri masih marah Ustadz. Sabar. Lanjutin ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Tambah tiupan. Berarti istri. Pak, memang mama setan dibaca ayat kursi. Siapa bilang mama setan? Bapak mah lagi sabar. Kebenaran hafal ayat kursi. Ternyata ayat kursi pengusir setan bener ya mah. Alhamdulillah kalau setannya sudah sadar. Siap sabar? Jadi nanti malam tiba-tiba imam tarawehnya panjang, siap sabar? Hmm. Banyak saudara tuh yang kalau taraweh waladhdallin terus imam baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Saudara kan langsung apa-apaan ini? Imam ngaco, nggak boleh diundang lagi. Taraweh Yasin. Oh, padahal imamnya ngerti wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Saudara tuh ngomong lagi cocok nih. Ya, enak. Ya tertawa ini kan menunjukkan pengalaman gue banget Ustaz. Cerita terakhir nih. Ada suami istri di Bandung, Pak, Tarling. Masjid apa? Terserah mama. Yang ini aja. Esak. Ilalahnya imamnya tua. Lama lagi bacaannya. Eta selama tarawih itu ngelendang aja. Jangan masjid ini lagi. Kapok. Bener. Keluar. Jangan masjid ini lama. Iya Pak, lama. Besok masjid mana Pak? Ini aja. Ini. Dilalahnya imam situ pindah ke sini. Taman dengar suaranya begitu takbir tuh bukan takbir. Astagfirullah. Sabar, dermawan. Mudah-mudahan ini akhlak yang bisa diciptakan dengan Ramadan ya. Barakallahu fikum. Kayaknya langsung doa aja ya. Atau ada pertanyaan? Ya, jangan mempersulit Ustadz lah ya.
Ada yang mau ditanyakan boleh? Silakan, ada yang ingin ditanyakan brother and sister? Ada? Oh, Wah, ya, sepertinya sudah tidak sabar. iya tidak sabar. Mending doa aja lah. Wah, Biar pertanyaan. Teman-teman, Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi kami semua yang hadir di majelis ini. Ya Allah, bersyukur kami kepadamu atas karunia panjang umur, sehat walafiat. Atas karunia Ramadan yang kau masih beri kesempatan pada kami. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Yang menjadikan kami jadi orang baik. Yang menjadikan kami berakhlak yang baik. Rubahlah kami dengan Ramadan ini ya Allah. Dari yang malas menjadi orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan yang kau ridhoi. Rubahlah kami dari yang lemah menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan. Rubahlah kami dari yang salah menjadi orang yang soleh dengan Ramadan ini. Rubahlah kami ya Allah yang berkelimang maksiat menjadi hamba-Mu yang taat dengan berkah Ramadan ini. Ya Allah, kami mohon kepada berikan pada kami ilmu yang bermanfaat agar hidup kami penuh manfaat. Berikan pada kami ya Allah rizkimu yang berkah yang mudah agar kami menjadi ahli sedekah. Ya Allah, simpan kami di barisan terdepan agar menjadi jalan kemajuan perusahaan tempat kami bekerja. Satukan hati kami silih asa, silih asi, dan silih asa untuk memajukan lintas harta ini ya Allah. Jauhkan dari penyakit dengki, iri hati, apalagi saling memusuhi. Bersihkan hati kami ya Allah dengan kesucian Ramadan. Angkat derajat kami dengan kemuliaan Ramadan-Mu. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami dengan maghfirah Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati jamuan-jamuan Ramadan yang 26 hari lagi mungkin insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ustadz Komarudin Khalil atas materi terkait dengan akhlak identitas seorang muslim. Ya, sebelum langsung saja kita tutup, brother dan sister, dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.